Ibu, Kainama, Ya. Ipung, marilah kita mengajarkan kitab kita masing-masing. Jangan mengajarkan kitab saya, Ibu. Tadi Ibu ajarkan dalam hati saya, kok begitu caranya? Padahal ada ayat-ayat lain yang saya baca. Salah. Di Ibu bilang ini benar, ada ayat-ayat lain yang saya baca. Salah. Di Ibu bilang ini benar, ada ayat-ayat lain yang saya baca. Salah. Di Ibu bilang ini benar, ada ayat-ayat lain yang saya baca. Salah. Di Ibu bilang ini benar. Ibu sendiri tidak melakukan apa yang Ibu ajarkan. Ya, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Ya, kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan satu buah video, di mana video ini saya dapatkan dari akun TikTok, yaitu seorang pelayan Tuhan yang bernama Lamsen89. Nah, dalam video ini Bapak Lamsen diundang berjumpa dengan Ustadz Kainama dan juga Ustadz Ipung dan seorang perempuan berjilbab menceramahi Bapak Lamsen yang akan dijadikan seperti seorang bernama Bapak Dan Cemumak. Dan apa yang terjadi saudara ketika mereka berdiskusi justru di luar dugaan. Bapak Lamsen ini menjelaskan bahkan dengan tegas mengingatkan kepada ustadz-ustadz yang selama ini tidak punya pendirian, bahkan mencoba menyesah ayat-ayat Alkitab dan memaksakan pemikiran mereka kepada umat Kristen. Dan pada saat mereka berdiskusi, Ustadz Kainama dan Ustadz Ipung serta seorang ustadz perempuan tersebut akhirnya dibungkam dan malu serta menyerah. Seperti apa videonya? Kita saksikan saja langsung video berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya Kenapa bisa silakan kepada kitab kami. Nanti saya jawab Lebih baik terakhir. kita ini Ya. ajarkan Al-Quran kepada saya. Nggak boleh nanti nggak boleh diancam-ancam, nggak boleh Enggak. dilarang-larang, nggak Ya, boleh. ini nanti terakhir. Ajarkan Saya dulu jawab. Al-Quran. Tadi Pak Ucup udah bilang yo. Iya. Logi. Bagi saya, bagi saya supaya kita jangan ribut seperti tadi, kan ribut jadinya. Karena kita Enggak, menganggap ribut, enggak. ya, Semangat 45 bukan Dengar ribut, dulu. semangat Ya, yang 45. terakhir Karena- saya jawab nanti. karena kita ini ribut seperti itu. Kenapa? Kita anggap Alkitab ini dengan Al-Quran itu tokoh-tokohnya sama. Enggak. Makanya kalau enggak, ya biarlah Alkitab seperti ini, biarlah Al-Quran seperti itu. Ya. Ajarkanlah Oke. Al-Quranmu. Tambahin. Ajarkanlah Al-Quran itu kepada Yahudi saya. punya kitab juga beda sama kita. Beda. Ya. Ya, Sudah. enggak apa. Oke, Sudah. saya jawab Jadi terakhir ya. ajarkanlah Al-Quran Ya. itu kepada saya supaya saya kenal. Jangan bolak-balik Alkitab Betul, karena betul, Alkitab itu betul. palsu. Saya final. Iya, Final. palsu ini. Palsu. Dan sudah hilang yang aslinya. Untuk apa kita belajar yang palsu? Baik. Biarlah saya mengajarkan ini kepada Ya. orang lain mau terima. Ya. Ibu ajarkan Al-Qurannya kepada saya. Ya. Seperti Oke. tadi kan dalam hati saya gatal kemudian saya Ya. mendengarnya karena tidak cocok. Iya. Yang punya hak otoritas untuk mentafsirkan Quran itu orang Islam. Hak otoritas untuk mentafsirkan Markus, Matius, Injil itu orang Kristen. Tapi kenapa ibu ngotot mengajarkan Alkitab kepada saya? Ibu bilang yang berhak mengajarkan Al-Quran adalah Islam. Yang berhak mengajarkan Alkitab adalah orang Kristen. Ibu kan Islam. Kenapa mengajarkan Alkitab kepada saya? Kenapa juga Kainama ini ngotot harus mengajarkan Alkitab kepada kami? Gimana sih para ustadz-ustadz ini? Iya, setelah kita menyaksikan video singkat ini, bagaimana menurut pendapat saudara-saudara setelah menontonnya? Sangat memalukan bukan? Ustadz Kainama menyerah, Ustadz Ipung pun menyerah, bahkan perempuan berjilbab tersebut pun menyerah. Mereka mengakui yang selama ini mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan dan mereka tidak percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Tetapi anehnya, dalam alasan mereka mengatakan Alkitab itu sudah dipalsukan, justru mereka memakai ayat-ayat Alkitab yang mereka anggap dipalsukan itu untuk menceritakan kepada umat Kristen, terlebih lagi orang-orang yang lemah imannya, agar mereka bisa memualafkan mereka dan menjadikan pengikut mereka. Sangat naif bukan? Ustadz Kainama ketika dibentak oleh Bapak Lamsen ini beserta Ustadz Ipung, akhirnya mereka gemetaran karena mereka selama ini
mencoba mempelajari Alkitab dan mencoba menghafal ayat-ayatnya, tetapi mereka tidak menghidupinya, bahkan tidak mengimaninya. Itu sama saja mereka sedang mengobral ayat tetapi tidak melakukannya dan mencoba mempengaruhi orang agar mengikuti ajarannya. Ini sangat memalukan. Ustadz Kainama sangat memalukan agamanya sendiri. Ternyata pekerjaan mereka adalah seperti ini, memakai ayat-ayat Alkitab dan mencoba mempengaruhi orang yang mengimaninya dengan menyalahi atau menjelaskan makna-makna yang tidak sesuai dengan apa yang diimani umat Kristen. Nah, kiranya video ini ditonton oleh Ustadz Kainama dan juga Ustadz Ipung serta ustadz-ustadz lainnya yang selama ini menggagahi ayat-ayat Alkitab serta mencoba mempublikasikan serta mengatakan bahwa umat Kristen mengimani Alkitab yang sudah dipalsukan. Ternyata mereka sendiri mencoba untuk menghafalnya serta menjelaskan kepada umat Kristen kembali ayat-ayat yang mereka sudah anggap dipalsukan tersebut. Itu sama saja babi kembali kepada muntahannya lalu dimakan kembali. Nah, sangat memalukan pekerjaan mereka ini. Inilah cara mereka. Mereka pikir Bapak Lamsen ini adalah orang yang lemah imannya seperti Dance Mumek. Salah besar. Ternyata Bapak Lamsen ini sangat kuat dan kokoh pendiriannya, terlebih lagi memahami kebenaran Alkitab. Luar biasa ya. Jadi sekali lagi video ini sangat mempermalukan umat Islam yang mencoba memualafkan orang yang mereka anggap lemah imannya, tapi mereka salah sasaran. Saya tanya dulu, kenapa harus Islam itu mengajarkan Alkitab? Apakah Alkitab ini aslinya? Menurut Ustadz Donditan, Taurat Injil asli itu sudah hilang sama sekali. Ini adalah tulisan-tulisan manusia yang tidak benar. Untuk apa dibahas ini, Bu? Ibu mengajarkan yang tidak benar kepada saya. Saya bukan Donditan. Loh. Oh bukan. Jadi sebentar, Bu. Ya, ya. Marilah kita. Bentar dulu. Iya, saya tahu. Ya. Saya bingung dengan teman-teman Islam ini ya. Dikatakan Taurat dan Injil asli itu sudah hilang. Yang ada ini adalah palsu dan tidak benar. Ibu percaya berdasarkan apa? Ini ibu mengajarkan ini kepada saya. Dan Donditan mengatakan tidak ada sedikit pun dapat kita lihat bekasnya dimanapun, tidak ada. Tapi justru ini diajarkan terus. Untuk apa? Jadi maksud saya gini, Ibu Kainama, Ya. Ipung, marilah kita mengajarkan kitab kita masing-masing. Jangan mengajarkan kitab saya, Ibu. Tadi Ibu ajarkan dalam hati saya, kok begitu caranya? Padahal ada ayat-ayat lain yang saya baca. Ibu bilang ini benar. Ibu sendiri tidak melakukan apa yang Ibu ajarkan. Saya Kenapa kami iya, salah-salahkan sesuai kepada kitab Bapak. kami? Nanti saya jawab Lebih baik terakhir. kita ini Ya. ajarkan Al-Quran kepada saya, Nggak bertemu boleh nanti. nggak boleh diancam, nggak boleh Enggak. larang-larang, nggak Ya, boleh. ini nanti selanjutnya Ajarkan saya dulu jawab. Tadi Kang Ucok udah bilang yo. Iya. Logi. Bagi saya, Logi. supaya kita jangan ribut seperti tadi, kan ribut jadinya. Karena kita Enggak, menganggap ribut, enggak. ya, Semangat 45 bukan Benar ribut, dulu. semangat Ya, yang 45. terakhir Karena- saya jawab nanti. karena kita ini ribut seperti itu. Kenapa? Kita anggap Alkitab ini dengan Al-Quran itu tokoh-tokohnya sama. Enggak. Ada. Makanya kalau enggak, ya biarlah Alkitab seperti ini, biarlah Al-Quran seperti itu. Ya. Ajarkanlah Oke. Al-Quran. Tambahin. Ajarkanlah Al-Quran itu kepada Yahudi punya saya. kitab juga beda sama kita. Beda. Ya, Iya, sudah. enggak apa-apa. Oke, Sudah. saya jawab Jadi terakhir ya. ajarkanlah Al-Quran Ya. itu kepada saya supaya saya kenal. Jangan bolak-balik Alkitab Betul, karena betul, Alkitab ini betul. palsu. Saya final. Iya, Final. palsu ini. Palsu. Dan Saya- sudah hilang yang aslinya. Iya. Untuk apa kita belajar yang palsu? Baik. Biarlah saya mengajarkan ini Iya. kepada orang lain mau terima. Iya. Ibu ajarkan Al-Qurannya kepada saya. Iya. Seperti Oke. tadi kan dalam hati saya gatal kemudian saya Iya. mendengarnya karena tidak cocok. Iya. Yang punya hak otoritas untuk mentafsirkan Quran itu orang Islam. Hak otoritas untuk mentafsirkan Markus, Matius, Injil itu orang Kristen. Tapi kenapa ibu ngotot mengajarkan Alkitab kepada saya? Ibu bilang yang berhak mengajarkan Al-Quran adalah Islam. Yang berhak mengajarkan Alkitab adalah orang Kristen. Ibu kan Islam. Kenapa mengajarkan Alkitab kepada saya? Kenapa juga Kainama ini ngotot harus mengajarkan Alkitab kepada kami? Gimana sih para ustadz-ustadz ini? Ya, buat Pak Lamsen tetap semangat, tetap sukacita, dan luar biasa menjadi seorang yang memberitakan Injil dan kabar baik. Dan kiranya
Ustadz Kainama justru bertobat dan berubah lewat perkataan atau seruan dari Bapak Lamsen ini, berserta juga Ustadz Ipung, kiranya tidak lagi melakukan perbuatan yang tercela ini. Baik saudaraku yang berkati oleh Tuhan, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.